Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Kusnadi, biasa dipanggil Aldo. Saya asal dari Universitas Islam Riau jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membuat video konten tentang komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan sesama manusia, komunikasi dengan diri sendiri, dan komunikasi dengan hewan yang bertemakan maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mabuk-mabukan, memakai narkoba, berjudi, mencuri, berzina, dan sebagainya. Tapi di video kali ini saya akan membahas tentang berzina dan judi sabung ayam. Tujuan saya membuat video konten kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir saya dan untuk nilai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Komunikasi Islam kelas 4H. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat video ini. Nasib bukan cuma pas-pasan. Apa memang ini takdir Tuhan? Tapi jodoh tetap ada, tak cuma minta doa biar tak salah dola. Dola, 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 kita salah dola. Dola, 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 aduh kita salah dola. Dola, 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 kita salah. مقولي حبيتك عذوقي لقيتك بعيوني فانت وبس ليالي ليالي عم بسحر ليالي واشتاقلك من دون ما احس. قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي مش وقت حلا ارجع لا هلا ما في منا بايدي ما بعرف شو صار له هلا مقولي حبيتك عذوقي لقيتك بعيوني فانت وبس ليالي ليالي عم بسحر ليالي واشتاقلك من دون ما احس. أشهد أن محمدا رسول الله. مش وقت حلا ارجع لا هلا ما في منا بايدي Bang, Ya, mau nanya dong, gimana sih caranya berkomunikasi dengan Allah tentang maksiat? komunikasi dengan Allah itu ada 3 cara. Yang pertama ada sholat, yang kedua ada zikir, dan ketiga ada doa. Jadi utamakanlah sholat, karena dengan sholat terdapat yang 3 itu. Sholatlah walau terpaksa. Sampai kamu berada di titik kamu tidak sholat, kamu akan merasa gelisah. Dan mungkin dengan begitu kita akan terhindar dari maksiat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah kamu meninggalkan sholat dan perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidup. Biasakan setelah sholat kita curhat dengan Allah, minta untuk ketenangan, kecanduan, dan kenikmatan ibadah. Dan jadikanlah sholat bukan hanya sebagai suatu kewajiban, tapi rasa bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, mau nanya dong, Ya, gimana sih caranya berkomunikasi dengan sesama manusia tentang maksiat, bang? cara komunikasi sama manusia tentang maksiat. Maksiat itu bermacam-macam. Kita ambil salah satunya, yaitu zina. Zina pacaran. Dalam firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 32 berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sesungguhnya perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dari ayat itu kita dapat dijelaskan bahwa mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dan dalam maksiat ini ada yang disebutkan tentang mujahir. Apa sih itu mujahir? Mujahir adalah orang yang melakukan maksiat, namun dia secara terang-terangan menyebarkannya. Seperti pacaran. Mungkin orang pacaran rata-rata menyebarkan foto dia berduaan di sosial media. Tapi setiap kali dengan keadaan suntuk dan rasa ingin pacaran, ingat selalu kata ini. Ilmu dan karir tidak bisa dibarengi dengan maksiat. Dan kesepian adalah harga yang harus dibayar. Jadi jangan maruk. Kejar satu-satu. Seperti kejar dulu pendidikan dan raih cinta setelahnya. Raih cinta setelahnya ini maksud di sini adalah bukan pacaran, melainkan lamaran atau ta'aruf dan menikah. Jadi cara menghindarinya adalah dengan sholat. Karena apapun yang kita lakukan itu jangan terlepas dari sholat. Dan hindarilah lingkungan yang toksik. Serta bergaul dengan teman-teman yang mempunyai masa depan yang cerah. 3. Jadi gimana sih bang? Pacaran kan tapi selalu ingatin tentang sholat. Gak ada yang gitu. Pacaran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal is halal, haram is haram. Bang, nanya dong. Ya, Gimana sih cara berkomunikasi dengan diri sendiri tentang maksiat? berkomunikasi dengan diri sendiri tentang maksiat. Berdasarkan pengalaman ya bang, saya pacaran terakhir tahun 2019 atau 2020 ya. Nah itu saja saya lupa, alhamdulillah saya sudah lupa. Karena apa? Mungkin karena saya mendapatkan hidayah ya, dan dilarang juga sama orang tua. Hidayah itu seperti apa? Seperti saya setiap melihat jam pada HP ini menunjukkan jam 17.32 atau jam 5.32 sore. Saya curiga atau penasaran dengan apa sih 17.32 itu. Ternyata saya buka Google dan saya menemukan ayat Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Maka dari itu saya menghindari larangan yaitu zina pacaran. Mungkin itu saja ya pengalaman saya. Dan saya selalu menyibukkan diri bermain dengan teman, sholat, dan membantu orang tua saya. Mungkin bagi orang yang pacaran tersebut bermanfaat, tapi menurut saya tidak. Karena apa? Karena setelah saya tidak lagi berpacaran, saya tidak akan menunda-nunda waktu sholat saya lagi, dan tidak akan menunda-nunda kalau orang tua saya menyuruh saya. Karena semasa saya pacaran, saya sering menunda-nunda waktu sholat dan menyia-nyiakan waktu. Oleh sebab itu, ya seperti yang saya bilang tadi, saya sudah terlepas dari larangan tersebut dan sering ibadah dan meninggalkan larangannya. Apakah saya iri atau tidak dengan orang yang pacaran? Tentu saja tidak. Karena di sisi saya sudah ada Allah, orang tua, dan teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya dong bang. Ya. Gimana sih cara berkomunikasi dengan hewan tentang maksiat bang? Cara berkomunikasi dengan hewan tentang maksiat. Kita ambil salah satu contoh ya. Ya karena maksiat ini bermacam-macam. Kita ambil salah satu contohnya judi sabung ayam ya. Sabung ayam bukanlah hal asing bagi masyarakat Indonesia. Apalagi pada zaman saat ini kan ada kemajuan teknologi maupun budaya. Tapi sampai saat ini sabung ayam ini
masih eksis atau ada keberadaannya di suatu lingkungan atau wilayah. Sabung ayam ini adalah hal yang diharamkan atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Kegiatan ini seperti mengadu ayam atau hewan lainnya itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dapat menyakiti hewan dan bahkan bisa sampai membuat hewan tersebut mati. Dari beberapa pendapat menurut Islam, diharamkan untuk menganiaya hewan atau binatang lainnya, seperti disiksa, dipukuli, dan dibebani di luar kemampuannya, termasuk menganiaya dengan menjadikannya bahan aduan. Dalam Islam, mengadu hewan atau binatang adalah hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan, atau haram hukumnya. Apalagi di dalamnya terdapat unsur judi. Hal tersebut merupakan perkara yang batil dan dapat melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita terus-menerus sabung ayam dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Apakah kamu tidak takut? Nanti di neraka jahanam kita akan ayam tersebut akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukannya dengan dia di dunia, seperti menyabung. Mau kalian disabung? Enggak kan? Ya udah. Jadi berhentilah melakukan judi. Sabung ayam, bukan sabung ayam aja, tapi semua judi. Paham? Oh, gitu ya bang. Ya gitu. Azan nih. Nah, sholat. Ya. Dola dola dola, aduh kita salah dola. Dola dola dola, kita salah.